Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu baik dan bahagia ya. Untuk mengawali pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Untuk presensi pada hari ini, Ibu sudah mengunggah Google Form di Google Classroom kelas kearsipan ya. Silahkan kalian isi terlebih dahulu untuk merekam kehadiran kalian pada pertemuan hari ini. Pada hari ini kita akan belajar tentang penanganan surat keluar. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, Ibu akan memberikan sedikit motivasi kepada kalian. Tak ada seorang pun yang melalui kesuksesannya tanpa kerja keras. Sebagai contoh, kita ingin memasak mie instan. Nah, mie instan harusnya langsung dimakan dong, tapi ternyata masih ada suatu prosesnya. Yang pertama, kita merebusnya terlebih dahulu. Selanjutnya kita menyaringnya. Yang ketiga, kita mencampurnya dengan bumbu-bumbu. Nah, dalam pembuatan mie instan tersebut tidak selamanya itu berjalan mulus sesuai apa yang kita inginkan. Kita ingin membuatnya seperti yang ada di dalam kemasannya. Tapi nyatanya kita memasaknya terlalu lama, jadinya mie instannya overcook, atau mungkin bumbunya kesenggol dan tumpah ke bawah, jadinya kurang meresap, kurang mantap. Nah, itulah suatu kesuksesan. Kita tidak bisa mencapainya dengan instan, harus ada prosesnya dan tentu juga ujian yang dilaluinya. Jadi, mari kita berusaha lebih keras lagi. Kalau kalian ingin sukses, maka kalian harus berusaha lebih keras lagi. Kalian itu bisa menang kalau kalian mau. Mau yang dimaksud Ibu itu adalah mau berusaha dan berdoa. Jadi, mari kita raih cita-cita. Pada minggu lalu kita sudah belajar tentang bagaimana cara menangani surat masuk, dan hari ini kita akan belajar tentang menangani surat keluar. Perbedaannya adalah kalau surat masuk itu kita menerima surat dari suatu instansi lain atau dari perseorang yang ada di instansi kita sendiri. Intinya kita menerima surat dari pihak lain, dan sekarang kita yang mengeluarkan surat atau membuat surat, mengirimkan surat kepada pihak lain yang kita tuju. Tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu kalian mengetahui bagaimana caranya menangani surat keluar dengan baik dan tepat sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku atau mungkin terdapat ketentuan perusahaan tersendiri. Apa saja yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu yang pertama adalah konsep penanganan surat keluar, yang kedua yaitu prosedur penanganan surat keluar dengan sistem agenda, dan yang terakhir adalah prosedur penanganan surat keluar dengan sistem kartu kendali. Masuk pada topik yang pertama yaitu konsep penanganan surat keluar. Mari kita ke topik pertama. Jadi, apa sih surat keluar? Surat keluar itu adalah surat yang dibuat atau dikirimkan oleh suatu instansi atau kantor kepada pihak lain. Pihak lain itu apa? Baik perseorangan, kelompok, maupun suatu lembaga yang ada di dalam instansi tersebut maupun di luar instansi. Nah, selanjutnya, penanganan surat keluar itu apa, Bu? Penanganan surat keluar itu adalah suatu kegiatan. Penanganan surat keluar mulai dari membuat konsep surat, mencatatnya, dan selanjutnya adalah menyampaikannya atau mendistribusikannya atau mengirimkannya. Lalu, apa saja sih faktor yang menyebabkan suatu instansi itu mengeluarkan surat keluar? Yang pertama, itu adalah jawaban dari sebuah surat
yang diterima. Misalkan perusahaan A mengirimkan surat kepada kita, yaitu surat permintaan pengiriman barang. Selanjutnya kita membalasnya dengan surat pengiriman barang yang memberitahukan bahwa barang tersebut sudah kita kirim dengan jasa pengiriman ini dan dengan biaya pengiriman ini, begitu ya. Selanjutnya yang kedua itu adalah kebutuhan. Misalnya untuk keperluan suatu organisasi tersebut, kita mengeluarkan atau kita membuat suatu brand baru dan kita akan melakukan penawaran. Kita mengirimkan surat penawaran kepada beberapa perusahaan yang isinya adalah menawarkan brand baru kita. Yang terakhir itu adalah memberikan informasi. Contohnya apa? Adalah surat pemberitahuan, surat edaran, dan lain sebagainya. Masuk ke topik yang kedua, yaitu prosedur penanganan surat keluar dengan sistem agenda. Minggu lalu Ibu sudah menjelaskan secara lengkap ya buku agenda itu bagaimana, apa saja macam-macamnya. Kita flashback deh, refresh sejenak ya. Apa itu buku agenda? Jadi buku agenda itu digunakan untuk mencatat surat-surat masuk, surat-surat keluar dalam 1 tahun. Jadi apa saja fungsinya, Bu? Fungsinya itu yang pertama sebagai alat bukti keluar masuknya surat, yang kedua mengetahui jumlah surat, yang ketiga mengetahui penomoran surat keluar, dan yang keempat atau yang terakhir itu membantu dalam melakukan pencarian surat. Untuk macam-macam buku agenda surat keluar itu sama dengan surat masuk ya, yaitu tunggal, berpasangan, dan juga kembar. Bedanya hanya pada buku agenda tunggal. Buku agenda tunggal ini lebih menjurus ke kolom-kolom yang seharusnya ada pada buku agenda surat keluar, yaitu nomor surat, tanggal surat, dikirim kepada, perihal, lampiran, dan juga kode arsip. Yang lainnya sama seperti buku agenda surat masuk yang telah Ibu jelaskan sebelumnya. Kemudian bagaimana prosedurnya dalam menangani surat masuk? Pertama, itu diawali dengan adanya suatu perintah atau instruksi dari pimpinan kepada unit pengolah. Selanjutnya unit pengolah itu membuat konsep surat tersebut secara lengkap disesuaikan dengan bentuk yang dikehendaki pimpinan dan sesuai dengan peraturan perusahaan yang sudah berlaku. Lalu kemudian konsep surat tersebut itu diserahkan kepada pimpinan. Ini sudah benar belum ya? Jadi intinya itu untuk mendapatkan koreksi dan juga persetujuan. Setelah konsep surat itu disetujui, diparaf oleh pimpinan, itu diserahkan kepada bagian verbalis untuk mendapatkan nomor surat. Selanjutnya konsep surat tersebut itu udah siap diketik ya, diketik agar suratnya itu rapi, bukan tulisan tangan. Nah, naskah surat tersebut kemudian diserahkan kepada pimpinan lagi untuk diberi tanda tangan. Setelah ditandatangani oleh pimpinan, surat asli dan tembusan itu diserahkan kepada bagian verbalis untuk dicatat di buku verbal atau buku agenda. Kemudian surat keluar itu dicap dan diperiksa kelengkapannya, apakah lampirannya sudah sesuai dan sampul suratnya sudah benar apa belum. Lalu diserahkan kepada bagian ekspedisi itu untuk surat yang asli, dan yang tembusan itu diserahkan kepada bagian arsip untuk disimpan. Selanjutnya surat asli oleh ekspeditur itu dicatat ke dalam buku ekspedisi, kemudian dilipat dan dimasukkan ke dalam sampul surat. Pada surat-surat keluar yang dikirimkan keluar kantor itu dicatat di buku ekspedisi extend, dan untuk surat keluar yang diberikan kepada pihak-pihak yang ada di dalam instansi yaitu dicatat dengan buku ekspedisi intern. Pelaksanaan penyampaian dan pengiriman surat itu dilakukan oleh kurir atau petugas ekspedisi yang mengantarkan ke kantor pos dan dapat sekaligus mengambil surat-surat masuk yang ada di dalam kotak pos. Selanjutnya, tembusan surat oleh arsiparis itu
dicatat dalam buku arsip dan kemudian diarsipkan menggunakan sistem kearsipan yang berlaku pada suatu organisasi tersebut. Masuk ke topik yang terakhir, yaitu prosedur penanganan surat keluar dengan sistem kartu kendali. Kita flashback lagi ya, jadi apa itu kartu kendali? Kartu kendali atau disingkat dengan KK itu adalah lembar isian untuk pencatatan, penyampaian, dan juga penyimpanan surat. Apa sih fungsinya? Alat pengendali surat masuk dan keluar, alat pelacak surat, arsip pengganti bagi surat yang masih dalam proses, dan juga pengganti buku agenda serta buku ekspedisi. Nah, ini contoh kartu kendalinya ya, sama seperti kemarin ya, sama persis. Prosedur penanganan surat keluar penting dengan sistem kartu kendali. Bagaimana prosesnya? Mari kita lihat. Pertama, itu unit pengolah itu melakukan penulisan konsep surat dan juga pembuatan surat. Surat tersebut rangkap 2 atau yang rangkap 1 itu adalah surat asli dan yang kedua itu adalah bagian tembusan. Kemudian bagian pengolah tersebut juga mengisi kartu kendali rangkap 3 ya, seperti yang Ibu bahas kemarin bahwa kartu kendali itu ada 3 rangkap. Untuk kartu kendali rangkap ketiga tetap disimpan di unit pengolah, kemudian surat rangkap 2 serta kartu kendali 1, 2 itu diberikan kepada bagian pencatat. Selanjutnya, bagian pencatat itu meneliti kelengkapan surat dan juga pengisian kartu kendali, apakah sudah benar atau belum, atau apakah masih memerlukan koreksi. Nah, setelah diteliti sudah benar, itu pihak pencatat itu memberi stempel instansi pada surat asli dan menyiapkan sampul. Bila belum ada, selanjutnya diteruskan kepada bagian ekspeditur atau ekspedisi untuk dikirim kepada pihak yang dituju. Lalu kartu kendali lembar pertama atau yang putih itu diserahkan kepada pihak pengarah untuk disimpan dan berfungsi sebagai kartu kontrol. Dan tembusan yang sudah dicap tanggal pengiriman serta kartu kendali lembar kedua itu diberikan lagi kepada unit pengolah. Untuk apa? Jadi untuk memberi tahukan bahwa pihak pencatat itu sudah menerima surat keluar yang diberikan oleh pihak pengolah. Lalu kartu kendali lembar kedua itu diberikan lagi kepada pihak pencatat. Kemudian pihak pencatat memberikannya kepada pihak kearsipan atau penata arsip untuk disimpan sebagai pengganti surat. Yang kedua itu adalah prosedur penanganan surat keluar biasa dengan sistem kartu kendali. Sama seperti unit pengolah pada penanganan surat penting, yaitu melakukan penulisan konsep surat dan juga pembuatan surat 2 rangkap. Selanjutnya mencatat surat keluar tersebut ke dalam 2 lembar pengantar surat biasa dan menyampaikannya kepada bagian pencatat. Selanjutnya bagian pencatat itu juga memasukkan surat asli ke dalam sampul setelah distempel dan juga meneruskan ke bagian ekspedisi untuk dikirim ke alamatnya. Setelah itu tembusan itu dicap tanggal pengiriman dan dikembalikan ke unit pengolah serta disertai itu dengan lembar pengantar kedua. Dan lembar pengantar ke-1 tetap disimpan pada bagian pencatat. Dan bagian pengolah itu menyampaikan surat tembusannya kepada bagian pencatat di unit kearsipan. Yang terakhir adalah prosedur pencatatan surat keluar rahasia dengan sistem kartu kendali. Yang pertama, unit pengolah sama seperti sebelumnya, yaitu melakukan penulisan surat dan juga pembuatan surat. Nah, setelah itu disertai juga dengan lembar pengantar surat rahasia 2 rangkap.
Nah, selanjutnya diserahkan kepada bagian pencatat. Bagian pencatat itu sudah tersampul, sudah dalam keadaan tertutup ya, tidak bisa dibuka-buka lagi begitu. Nah, unit pencatat tersebut meneruskan kepada bagian ekspedisi untuk segera dikirim kepada alamat yang dituju. Nah, pada bagian pencatat itu lembar pengantar satu itu disimpan di bagian pencatat dan bagian kedua itu dikembalikan kepada bagian pengolah. Untuk apa? Lembar pengantar kedua yang dikembalikan pada unit pengolah itu sudah dicap tanggal pengiriman surat rahasia tersebut. Jadi untuk surat rahasia itu lebih private. Ibu akan memberikan kesimpulan pertemuan pada hari ini. Yang pertama, apa sih yang dimaksud dengan penanganan surat keluar? Jadi penanganan surat keluar itu adalah penanganan surat keluar yang meliputi pembuatan konsep surat, pencatatan, dan juga penyampaian atau pendistribusian atau juga pengiriman, begitu ya. Lalu prosedur penanganan surat keluar itu ada dua, yaitu dengan sistem agenda juga sistem kartu kendali. Dengan sistem agenda bagaimana sih prosesnya secara umum? Yaitu pertama ada perintah atau instruksi pembuatan surat, selanjutnya pembuatan konsep surat, persetujuan konsep surat, penomoran surat, pengetikan dan juga penelitian surat, penandatanganan, pencatatan, penyimpanan juga pengiriman. Sedangkan yang menggunakan sistem kartu kendali itu ada 3, yaitu bagaimana surat penting, bagaimana caranya surat biasa, dan juga bagaimana cara pengiriman surat rahasia. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Jika ada yang ingin ditanyakan, mari kita berdiskusi di kolom komentar pada materi yang Ibu unggah di Google Classroom ya. Nanti kita melakukan diskusi tanya jawab di situ, dan Ibu juga akan memberikan soal seperti minggu-minggu sebelumnya. Batas waktunya 1 minggu. Harap kalian kerjakan dengan baik dan juga perhatikan waktu yang Ibu berikan. Sebelum mengakhiri pertemuan pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu, karena kita sudah mengawali dengan berdoa dan kita akhiri dengan berdoa. Sebelum mengakhiri pertemuan pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, terima kasih ya atas pembelajaran hari ini. Kalian luar biasa, tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, dan jangan pergi-pergi jika tidak berkepentingan yang sangat penting, begitu ya. Sekali lagi, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat salah kata pada saat Ibu menyampaikan materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain waktu.